teman-teman media, terima kasih bahwa kami tadi siang mendapatkan WA dari bagian informasi KPK yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap 2 untuk klien kami Mas Hasto Kristianto. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya kemarin kami sudah mengajukan permohonan untuk diperiksanya saksi yang meringankan. Kami menghadirkan ahli yang meringankan sesuai dengan pasal 65 KUHP, yaitu tersangka berhak untuk menghadirkan saksi adi charge. Nah, karena mendapatkan informasi tersebut, maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK yang kami menilai bahwa KPK tidak punya komitmen terhadap KUHP maupun undang-undang KPK itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hari ini kami masukkan surat, teman-teman, bahwa perlu diketahui bahwa hak tersangka itu dilindungi oleh undang-undang, oleh KUHP. Kami mengajukan saksi adi charge, tetapi hari ini kami mendengar kabar langsung diajukan tahap 2, pelimpahan tersangka dan alat bukti. Tentunya kami sangat berkeberatan dengan perilaku yang telah dilakukan oleh KPK. Mas, ada charge itu hanya bisa di penyidikan ya, nggak hanya di persidangan? Di penyidikan ditentukan bahwa di dalam penyidikan maupun di persidangan, tersangka maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan saksi adi charge yang ringankan. Ini juga berkaitan dengan praper, nanti gugur juga dong? Ketika itu dilimpah. Kalau mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya harus menghormati dulu pra-peradilan yang ada sebelum ada jadwal sidang pertama pembacaan dakwah. Tetapi kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari pra-peradilan. Apa yang disampaikan oleh pengacara Hasto Kristianto tadi bisa disimpulkan bahwa mereka berupaya sekuat tenaga agar perkara ini tidak sampai ke tahap persidangan di pengadilan. Mungkin mereka merasa akan lebih sulit mematahkan bukti-bukti yang dimiliki KPK jika pokok perkara dibuka dalam persidangan, sehingga semua kekuatan mereka fokuskan pada pra-peradilan yang kembali ditunda ini. Sehubungan dengan itu, mereka akan menghadirkan 3 orang saksi meringankan untuk dihadirkan ke KPK sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, sambil menunggu sidang pra-peradilan sesuai jadwal. Sebaliknya, pihak KPK sudah merampungkan berkas perkara dan akan menyerahkannya ke pengadilan sebelum masa penahanan tersangka habis waktunya. Sedangkan keterangan saksi yang diajukan pengacara bisa saja dilakukan dalam persidangan. Di sisi lain, antara penyidikan dan pra-peradilan bisa saja dijalankan bersamaan sepanjang berkas perkaranya belum P21. Keputusan dari hakim bahwa untuk 2 permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara yang perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Saya kira ini satu pelajaran buruk untuk kita kalau memang betul KPK menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara pokok hanya untuk menggugurkan pra-peradilan kami ini. Ya, itu saya kira yang penting. Kemudian yang kedua,
Kalau itu memang betul mereka lakukan, ini bisa dimaknai bahwa kriminalisasi dan politisasi terhadap kasus ini makin hari makin terang benderang. Ya, kita harapkan bahwa itu tidak dilakukan oleh KPK. Nah, saya akan menyayangkan ya kalau itu terjadi, karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Ya, jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga ya KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan ya, yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Mungkin itu aja tambahannya. Oke, kawan-kawan sekalian, kita belum sidang, tapi hari ini kita datang untuk sidang pra-peradilan yang merupakan hak hukum kami untuk mencari keadilan. Sebagaimana Anda ketahui semua bahwa permohonan pra-peradilan kami yang pertama waktu itu tidak diterima oleh hakim ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini.